gue Sinta Silitonga. Hai, saya Naila Azhar Setiawan. Halo, nama saya Diva Nadia. Hai, saya Dwi Jandri Krista Siboro. Aku sering dengar deh soal pasar uang. Katanya itu tuh cara cepat buat dapetin duit. Tapi aku nggak ngerti gimana caranya. Kalian tahu nggak? Pasar uang itu sebenarnya cukup sederhana, Nela. Pasar uang itu merupakan tempat di mana orang dan perusahaan meminjam atau meminjamkan uang dalam jangka waktu pendek. Biasanya sih kurang dari 10 tahun. Misalnya nih, bank atau perusahaan besar yang butuh dana segar akan mencari pinjaman di sini. Itu sih kira-kira. Tunggu. Jadi itu kayak kita minjam uang ke bank gitu. Bedanya apa dong? Mirip, tapi berbeda. Di pasar uang, yang dipinjamkan biasanya bukan ke orang perorangan, tapi lebih ke lembaga keuangan atau perusahaan. Instrumen yang diperdagangkan juga beda. Ada sertifikat deposito, surat berharga pasar uang atau SBPU, hingga komersial paper. Dan karena jangka waktunya pendek, risikonya lebih kecil dibanding pasar modal atau investasi saham yang lebih berfluktuasi. Oh, jadi ini termasuk investasi yang aman ya? Tapi kok masih kurang familiar ya di telinga orang awam? Betul, pasar uang memang lebih aman, tapi keuntungannya didapat juga lebih kecil. Ini cocok buat orang yang mencari keamanan daripada pertumbuhan cepat. Biasanya, perusahaan atau pemerintah yang butuh dana jangka pendek yang menggunakan pasar uang ini. Aku dengar ini juga berpengaruh ke suku bunga ya? Apa benar? Ya, betul. Salah satu instrumen di pasar uang yang penting adalah sertifikat Bank Indonesia. Suku bunga di pasar uang seringkali dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral, kayak Bank Indonesia. Misalnya nih, kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga, biasanya imbal hasil dari investasi di pasar uang juga naik. Wah, jadi kalau misalnya aku mau investasi di pasar uang, aku harus sering lihat-lihat berita soal kebijakan Bank Indonesia ya? Nggak perlu terlalu sering, tapi memang penting untuk tahu kondisi ekonomi makro kayak inflasi dan suku bunga. Pasar uang cenderung stabil, tapi tetap dipengaruhi faktor eksternal itu. Tapi kalau di sana keuntungannya lebih kecil, kenapa kita nggak langsung ke pasar modal aja? Kan di sana kita bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Itu benar, tapi pasar modal lebih beresiko. Pasar uang adalah pilihan yang bagus untuk diverifikasi portofolio. Jadi, kalau ada dana yang ingin disimpan dalam jangka pendek dengan resiko rendah, pasar uang bisa jadi pilihan. Sedangkan pasar modal lebih cocok buat kamu yang siap untuk resiko lebih besar. Iya, Nadia. Selain itu, pasar uang juga bisa membantu menjaga likuiditas. Kalau ada kebutuhan dana mendadak, kamu bisa jual instrumen pasar uang lebih cepat daripada saham. Pasar uang itu kayak semacam tabungan darurat deh buat investor besar. Terus aku harus nunggu berapa lama buat hasilnya? Sebulan? Setahun? Nah, karena pasar uang itu jangka pendek, biasanya kurang dari setahun. Malah bisa sebulan atau 3 bulan tergantung instrumennya. Tapi ingat, keuntungan di pasar uang ini nggak sebesar di pasar modal. Jadi lebih ke pengelolaan dana jangka pendek. Betul. Kalau mau yang lebih besar, bisa kombinasikan dengan investasi di pasar modal. Seperti aku nih, aku punya sebagian dana di saham dan sebagian di pasar uang untuk menjaga likuiditas. Oh, oke. Kayaknya aku udah mulai paham deh mengenai pasar uang ini. Jadi dia itu lebih ke investasi jangka pendek, lebih aman, tapi keuntungannya itu sedikit. Cocok buat pemula investasi ataupun penyimpanan dana darurat. Iya, ngerti. Nah, betul tuh. Sama kayak tabungan, tapi lebih untung gitu kan? Tadi bilang seperti itu. Tapi tetap sebelum masuk ke pasar uang atau instrumen lain, kamu harus pelajari dulu dan lihat tujuan keuangan kamu.
Pasar uang bisa bantu kamu untuk jaga kestabilan dana, sementara pasar modal buat pertumbuhan. Oke, aku jadi semangat nih buat belajar lebih lanjut. Makasih ya kalian semua udah bantuin aku tentang pasar uang ini. Ini bisa jadi langkah awal loh buat aku memulai investasi. Yeay. Langkah kecil menuju kestabilan finansial, Naila. Selamat belajar. Semoga sukses.